Al-Ghazali tengah berbunga-bunga besti obsesi. Gimana enggak coba? Pria berusia 27 tahun itu sebentar lagi bakal melepas masa lajangnya dengan sang kekasih Alyssa Daguis. Meski masih merahasiakan tanggal pernikahannya, Al tetap mau berbagi sedikit kebahagiaannya saat melangsungkan momen lamarannya dengan Alyssa di Lake Como, Italia. Ya, di depan para sepupunya, Al sampai mereka ulang lagi momen saat ia meminta Alyssa menjadi istrinya. Lamarnya negara Laura. Oke, backsound Itali. Harusnya kayaknya kakinya kaki kanan. Emang lu kayak kanan apa kayak kiri? Apa? Emang lu kayak kanan apa kayak kiri? Kanan, soalnya kan ngasih kiri. Terus dia pas kamu gini dia gimana? Namun kalau biasanya pasangan selebriti bakal menggelar acara lamaran lagi secara resmi bersama keluarga besarnya, Al-Ghazali sepertinya berbeda. Al mengaku lebih memilih menggelar acara pernikahan secara sederhana ketimbang acara lamaran yang megah. Ya pasti sebelum itu juga pasti itu kan bukan lamaran yang acara gede gitu, paling ya makan-makan bareng. Iya, makan-makan. Langsung nikah kan? Langsung nikah ya. Kita belum tahu itu karena kan kita masih mau ketemu, aku juga kebetulan mau ketemu juga sama orang tua Alyssa ya kan. Kalau aku anak menikah tuh bukan maunya saya, tapi mau anaknya seperti apa gitu. Wajar kalau Al pengen buru-buru nikah, karena perjalanan cinta Al dan Alyssa bukan perjalanan cinta yang mudah. Al dan Alyssa bahkan sudah berkali-kali putus nyambung dan gonta-ganti pasangan, hingga akhirnya balikan lagi dan lamaran. Namun, apa sebenarnya alasan yang membuat Al yakin memilih Alyssa menjadi istrinya? Ya kita udah kenal 8 tahun, udah ngerti baik buruknya, terus udah bisa saling menerima. Chemistry-nya cocok. Cocok ya. Jadi yang penting udah bisa saling menerima kekurangan. Sementara Al-Ghazali sudah kebelet nikah, sang mantan kekasih Laura Moan justru disebut-sebut masih PDKT dengan putra sematawayang Deddy Corbuzier yakni Aska. Hal itu bermula dari Deddy yang tiba-tiba menjodohkan Aska dan Laura di podcast miliknya. Aska yang sempat terkejut dengan celetukan sang ayah, ternyata malah setuju dengan perjodohan itu. Ya, Lo tuh bener pacarnya Al nggak? Udah gitu dua aja deh. kita dekat. Ini jawabannya sama nih. Pacaran nggak? Gitu. Iya, Kalau nggak emang pacaran mau kenapa? gue jodohin sama anak gua. Udah ngiyak aja udah. Dijodohin. Dijodohin. Oke, single. Single. Ini mah bapak aja. Kalau Ikang Fauzi siap move on pasca ditinggal Marissa Haque yang pergi menghadap Sang Halik, Timnas sepak bola Indonesia juga siap move on setelah kemenangannya lawan Timnas Bahrain dirampok wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, melawan Timnas China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, putaran ketiga grup C zona Asia yang digelar di Stadion Qingdao Youth Football China. Jay Itjes dan kawan-kawan optimistis bisa meraih kemenangan. Saya harap bisa menang, tapi kalau menang paling tipis lah, 1-0, 2-1. Yakin sih harusnya lawan Cina bisa dapat poin penuh. 2-1 kayaknya. 2-1. Match lawan China bisa menang 1-0 lah untuk Indonesia. Kita harus wajib menang di Cina. Karena kemungkinannya di Cina ini lebih besar chance-nya untuk bisa menang. Harapan memang tidak selalu sesuai kenyataan. Ultras Garuda yang berharap timnas menang harus gigit jari lantaran kalah 1-2 dari China. Ketika Pratama Arhan bersama timnas Garuda berjibaku mati-matian di China, Aziza Salsa, istri Arhan, tak terlihat datang mendukung di stadion. Aziza malah asik main golf virtual. Benarkah Aziza yang sudah tidak sportif lagi kepada Arhan makin menyiratkan kalau perkawinan mereka memang diambang perpisahan?
Pasangan selebriti muda panutan netizen sejagat maya Dinda Hao dan Rembaya ternyata nggak cuma bikin melting aja dengan keromantisan yang selalu mereka ciptakan berdua. Tetapi soal pola mengasuh anak, Dinda Ray juga patut buat diacungi jempol. Ya, demi mengajarkan ilmu agama sejak dini kepada anak-anaknya, Dinda Ray mengajak putra sulungnya Kakak dan putra bungsunya Sabah untuk beribadah umroh bersama. Sebenarnya persiapannya ya lumayan rempong ya, karena kan ini umrohnya bareng sama 2 anak gitu loh. Ya cuman alhamdulillahnya banyak yang bantuin, dan kita kebetulan berangkatnya tuh 8 orang termasuk anak-anak. Jadi ya rame, seru aja sih gitu. Umroh untuk ketiga kalinya bersama sang anak. Lantas doa apa yang ingin dipanjatkan Dinda di depan Ka'bah pada umrohnya kali ini? Benarkah Dinda Hao ingin sekali memiliki anak perempuan? Kalau itu ya sih. Kalau itu ya sih. Iya, boleh lah. Iya. Kayak kadang kalau misalnya mau di list tuh pengennya tuh banyak banget gitu kan. Tapi yang paling utama diampunin aja dulu sih, karena kita selalu belajar ya kalau doa tuh minta ampun, minta disayang sama Allah. Allah tuh tahu apa yang kita butuhkan gitu, tanpa kita jabarin satu persatu gitu. Kalau Dinda Hao dan Rembaya mengajak anak-anaknya umroh ke Mekah, lain halnya dengan aktris cantik Nikita Willy yang mengajak anak sematawayangnya Baby Isa buat liburan ke London. Dalam perjalanan 14 jam dari Singapura, Baby Isa tampak happy karena bisa melihat pemandangan indah dari dalam pesawat. Sesampainya di London, kehappian Baby Isa pun semakin menjadi saat ayah Indra Priawan mengajak keliling playground di Hyde Park. Bahkan tak hanya keliling, Baby Isa juga diajak melihat angsa-angsa cantik yang sedang berenang. Mau suruh nyelam? Iya. Bentar lagi deh. Mata nangis, mau ke pasar Wonder dulu beli kacamata nyelam. Ewi. Happy. Setelah puas mengajak anak sematawayangnya bermain di London, Nikita Willy dan sang suami Indra Priawan juga mengajak Isa keliling danau yang berada di Loch Lomond, Skotlandia. Hai, sekarang kita sudah sampai di Loch Lomond Cameron House. Kita di sini akan stay selama 2 malam. Ya, anak-anak happy banget ya so far baru datang ke sini, karena di sini banyak banget aktivitinya. Terus di depan tuh langsung lake juga. Tamannya juga super besar, ada playground, waterpark dan lain-lain di sini. Serupa dengan Nikita Willy dan Indra Priawan yang mengajak sang anak liburan ke luar negeri. Aktris cantik Nia Ramadhani bersama sang suami Ardi Bakri juga mengajak anak-anaknya pelesiran ke negeri gajah Thailand. Di sana, Nia dan Ardi bahkan sampai menyewa resort mewah khusus liburan bersama anak-anak tercintanya. Dikenal sebagai artis papan atas yang menikah dengan seorang konglomerat, Nia Ramadhani ternyata sama sekali tak malu jika harus berenang di waterboom yang dipenuhi banyak orang. Nia justru happy banget karena bisa merasakan sensasi kolam ombak bersama anak-anaknya. Kolam renang ini adalah tertinggi wave flow-nya di tinggi banget. Ikang Fauzi tak bisa menahan air mata kesedihan saat nyekar ke makam almarhumah istrinya Marissa Haque di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Apalagi Ikang ziarah ke makam Marissa tepat di hari lahir mendiang istrinya 15 Oktober. Ditemani putrinya Bella Fauzi dan adik iparnya Soraya Haque, Ikang melantunkan doa dan menghiasi makam Marissa dengan aneka jenis bunga.
Dan ya betul sekali hari ini kita datang untuk nyekar ke makam almarhum ibu saya karena hari ini bertepatan dengan tanggal 15 Oktober yaitu hari kelahiran ibu saya gitu. Karena ibu saya memang dipanggil oleh Yang Maha Kuasa sebelum hari ulang tahunnya. Jadi ya cara kita merayakan ulang tahun ibu sekarang adalah ya dengan seperti ini, nyekar ke kuburannya, mengirimkan doa. Ini adalah kali pertama bagi Kang Fauzi dan keluarga merayakan hari kelahiran Marissa Haque di kuburan. Sebuah perayaan yang barangkali tak pernah sedikit pun terbesit dalam benak pikiran Kang Fauzi. Namun begitulah takdir hidup yang harus dijalani sang rocker gae. Melanjutkan hidup tanpa Marissa Haque yang sudah 38 tahun menjadi istrinya. Seperti pertama kali aku bilang, aku mencintai istri saya karena Allah SWT. Ya, saat maut memisahkan kita berarti itulah yang terbaik. Yang saya nggak mampu berpikir, mencari tahu dari sisi mana itu yang terbaik. Tapi Allah yang Maha tahu. Mungkin nanti waktu yang akan menjelaskan semua itu. Kenapa? Sudah kelihatan sekarang Marissa pulang dalam kondisi yang luar biasa. Namanya Irfan Hakim, hobinya bikin bahagia orang lain. Tak heran kalau Irfan dicintai semua orang dan bisa diterima di semua kalangan. Jadi bukan hal yang aneh kalau di hari ulang tahunnya yang jatuh pada 15 Oktober, Irfan begitu banyak mendapat surprise dari orang-orang yang menyayanginya. Sampai-sampai awak media pun tak mau ketinggalan memberi kado ulang tahun unik buat Irfan dalam bentuk sebiji labu. Lagi tren Dapat kado ini dari wartawannya, yang lain dapat labu, Bu. Gue dapatnya labu. Makasih ya, Bu. Labunya ya. Labu, Bu. Thank you. Dapat labu loh ini. Para karyawan Irfan sampai rekan kerja pun seolah-olah memberikan surprise ulta untuk Irfan. Semua bahagia. Lebih-lebih Irfan tak kalah bahagianya karena mendapatkan cinta dari banyak orang. Semua berbahagia untuk Irfan yang baru saja memasuki usia 49 tahun. Terima kasih kejutan yang luar biasa. 50-1 insya Allah punya umur panjang sampai bisa merasakan rasanya 50 tahun itu gimana ya. Sifat Irfan yang humble dan dermawan memang membuat Irfan disukai banyak orang. Begitu banyak orang yang merasakan kebaikan Irfan. Mulai dari anak-anak penghafal Al-Quran yang diundang ke pendopo rumahnya, karyawan yang diberangkatkan umroh, sampai karyawan yang kegirangan karena kerap diajak jalan-jalan Irfan. Belum lama Irfan mengajak jalan-jalan karyawan dengan bus telolet. Tak butuh biaya mahal untuk membahagiakan banyak orang. Ada dua sih. Anak-anak kehibur. Anak-anak pada senang. Ya Allah panjang loh. Gue tuh paling hobi bawa karyawan gue pergi kemana gitu. Nah, pas kemarin tuh bisnya tuh kebetulan ternyata bis telolet. Ternyata dari keisengan dan juga ke jalan driver bisnya tuh bikin semua happy. Jadi ternyata bikin bahagia banyak orang tuh ya bisa dengan sesimpel itu juga, sesederhana itu. Irfan juga dikenal sebagai sosok pekerja keras. Profesionalitas Irfan tak perlu diragukan. Makanya wajahnya tak henti berseliweran di layar kaca. Walau memandu banyak program televisi, namun wajah Irfan tak pernah terlihat kelelahan. Padahal usia Irfan sudah mendekati kepala 5. Yang jelas gue masih bersyukur, masih diberikan kesehatan, masih bersyukur banyak orang ngomong katanya gue masih terlihat cukup awet muda, tenaga masih kuat, bahkan kadang-kadang masih banyak yang takjub dengan stamina dan energi gue. Apa rahasia awet muda Irfan? Rahasianya bukan pada serum pembuat awet muda atau oplas berbiaya mahal. Irfan mencintai apapun yang dikerjakannya. Rahasianya adalah gue harus mencintai
apa yang gue lakukan. Kadonya aku menang lomba aja deh. Karena aku lagi mau banyak lomba. Nanti aku menang, kalau aku menang artinya hadiah buat ayah. Oke, selamat ulang tahun ayah yang ke-49, bentar lagi 50. Semoga dijaga selalu kesehatannya pokoknya, dan tetaplah jadi bermanfaat untuk orang lain.